Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Harapan saya mudah-mudahan malam hari ini semuanya tentunya dalam kondisi terbaik, masih dalam kondisi yang fit, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan tidak ada kendala yang sangat berarti yang bisa menghalangi proses PPG kita. Karena sebagaimana kita ketahui, kita telah di penghujung dari PPG ini. Untuk itu sangat pantas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, aktivitas kita tentunya untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan kita masing-masing di dunia ini. Kemudian tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik yang terhormat yang sama-sama kita hormati Bapak Tengku Syukri selaku leader kita di sini yang telah banyak memberikan kita bimbingan, yang telah banyak membantu kita, memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa menjalani proses PPG ini tidak serumit yang kita bayangkan, karena kita yang berada pada grup PPG Priority ini, ketika kita masuk ke grup ini berarti kita telah siap untuk menjadi satu keluarga. Ketika kita masuk ke dalam grup ini berarti kita telah menjadi bagian satu sama lain. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang soal-soal profesional, namun kembali saya sampaikan, saya tegaskan kepada Bapak Ibu, saya memberikan materi ini bukan berarti saya yang lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan. Namun kita di sini sifatnya saling berbagi, sharing. Kebetulan saja kami dengan Pak Syukri telah terlebih dahulu mendapatkan informasi seputar PPG ini. Bukan berarti kami yang terbaik di antara Bapak Ibu. Tidak, kami bukanlah yang terbaik di antara Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Jadi konsep kita di sini adalah sharing dan diskusi. Hendaknya nanti jangan gara-gara soal kita menjadi tidak enak-enakan. Ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ke soal, dahulu saya akan men-share kisi-kisi yang telah kami dapatkan dari laman Kemendikbud. Mudah-mudahan ini sangat membantu bagi Bapak Ibu. Amin, Bu. Mana kok nggak nampak ini ya? Bah. Kenapa nggak bisa, nggak nampak di apanya ini? Slideshow-nya udah saya buka, tetapi ketika ingin share screen, kenapa nggak bisa ya? Nggak muncul. Buka dulu filenya, Bu. Udah dibuka. Oh iya ya. Nggak pernah kayak gini. Jaringan mungkin Ibu. Yang nampak cuma ini kita. Nah. Jaringan, Bu. Apa yang kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah nampak Bu. Kelihatan nih Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Sudah Bu. Sudah kelihatan. Pembahasan kisi-kisi UP PPG Daljab 2023. Iya Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Minggu ya. Senin.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke soal, ini ada beberapa komposisi soal profesional. Yang pertama itu adalah tentang grammar, conditional type, berarti if itu ya Bapak Ibu. Jumlah soal ini masih perkiraan ya Bapak Ibu, ini tidak mutlak ya, nanti harus segini yang keluar gitu. Kemudian afiksasi 1 soal, melengkapi teks rumpang dengan klausa 1 soal, idiom atau perumpamaan ini 1 soal, passive voice, melengkapi teks rumpang dengan frasa, antonim, lawan kata ya Bapak Ibu, time conjunctive yang tepat, as soon as, by the time, until, dan lain-lain. Kemudian frasa adjektiva, gagasan utama atau ide pokok. Kemudian menyimpulkan makna tersurat, masing-masing 1 soal, menganalisa tujuan komunikasi, relatif pronoun, klausa adverbial, kemudian disajikan sebuah statement, peserta mampu merespon dengan tepat, ini seperti question tag ya Bapak Ibu. Kemudian social function atau fungsi sosial, kesalahan gramatika, menentukan hubungan logika antar klausa berdasarkan conjunction yang digunakan, all and new information dalam kalimat, menentukan informasi rinci, kemudian kalimat acak dari sebuah teks dan disusun, ini arrange the sentence. Rearrange. Ya, rearrange. Kemudian sinonim persamaan kata, mengungkapkan makna berbentuk ungkapan dengan urutan gramatikal yang benar pada frasa, nomina atau klausa. Rani, tolong Rani mikrofonnya. 1 orang ada yang bisa membantu saya untuk jadi co-host? Pak Sebastian bisa membantu? Masa kita mau makan malam nih sekalian. Kemudian menentukan kalimat conditional type 2, mengevaluasi korehensi lewat penggunaan tenses, mampu menentukan ungkapan yang digarisbawahi yang menyiratkan rasa tidak senang, kemudian menentukan the source marker atau referensi exophoric yang digunakan dalam teks, homofon, ini persamaan bunyi ya Bapak Ibu, menentukan struktur teks dengan tepat, menentukan bentuk subjunktif, kemudian menentukan kalimat berbentuk pasif yang benar, mengevaluasi korehensi teks melalui generic structure, menyimpulkan struktur teks, menentukan tindak tutur ungkapan yang diberi garis bawah, advertisement, announcement, leaflet, memo, kemudian disajikan transaksional dan interpersonal teks, peserta mampu menentukan tujuan komunikasi. Yang dimaksud dari peserta ini adalah kita ya Bapak Ibu, kita sebagai peserta ujian UP. Kemudian mampu menyimpulkan makna tersirat. Exophoric, anaforik, kataforik. Kemudian menyampaikan makna menggunakan tata urut atau struktur unsur ungkap berbentuk frasa nomina. Non-formulaic expression, dia terdengar seperti terjemahan dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam teks. Kemudian spesial konjunktif yang tepat, in which, at which, ya Bapak Ibu nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian disajikan short functional text, leaflet atau memo, peserta mampu menentukan makna tersirat. Nah, Bapak Ibu, menurut saya kalau untuk soal profesional ini, tentu ini lebih mudah
bagi kita dibanding dengan soal pedagogik. Karena apa? Karena ini semua menjadi basic kita dan ini semua telah kita lalui, telah kita apa namanya? Ini makanan sehari-hari kita gitu loh Bapak Ibu. Jadi menurut saya untuk soal profesional ini tidak terlalu begitu kendala karena ini memang jurusan kita. Beda dengan pedagogik, mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin basicnya tidak dari pendidikan. Ada misalnya yang dari sastra Inggris atau dari jurusan lain yang mengambil akta gitu ya Bapak Ibu untuk pedagogik. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran dari kisi-kisi soal P. Nah, kita langsung ke soalnya ya Bapak Ibu. Atau kita bahas dulu ini? Bahas dulu, Bu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang saya buat selain dari soal yang telah di-try out. Permisi, Bu. Halo, Bu. Iya, silakan. Selamat malam, Bu. Boleh nggak yang kuning itu, jawaban yang kuning itu, jangan pakai warna kuning, nggak bisa dibaca. Oh, gitu. Betul. Mungkin ganti hijau, Bu. Iya, Ya, atau hitam, iya. ya, kita nggak pakai warna dulu ya, Ibu. Oke. Nah, Iya. ini kalau seperti ini kira-kira ini apa bentuk soalnya ini Bapak Ibu? Apakah dia advertisement atau announcement? Announcement, Ibu. Iya, dia notice. Oke. Nah, jadi jika ada seperti ini, sesuai dengan kisi-kisi tadi, berarti kita menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa yang dimaksud oleh announcement ini. Notice ini, apa ini? Notice atau announcement ini? Bukan announcement kayaknya ya Bapak Ibu. Notice. Ya. Ibu. Notice. Ya, notice ini bukan announcement ya. Jadi ini kira-kira dari notice ini apa yang dapat kita simpulkan? Jadi fungsi dari notice ini apa Bapak Ibu? C ya, Bu. To give Bukan, Bu. information about Fungsi the menurut effect saya of fungsi smoking, gitu. dari notis ini memberikan larangan kepada kaum ibu yang hamil untuk tidak boleh mendekat bapak atau yang sedang merokok. Iya, benar sekali. Karena di sini dari gambarnya ini menentukan ada ibu hamil gitu ya, Ya. Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Ya. juga Ya. it also increase the risk. Jadi di sini dia menyatakan resiko, mempertinggi resiko ya. Resiko yang dialami oleh ibu hamil ketika mendekati rokok. Jadi fungsinya adalah to give prohibition to the pregnancy woman not to smoke, to warn children not to smoke, ya. Itu dia. Saya rasa kalau untuk soal profesional, Bapak Ibu pasti udah ahlinya. Saya yakin dengan itu. Bisa dilihat dengan yang hijau, Bapak Ibu. Bisa, Bu. Saya tidak bisa, Ibu. Masalahnya saya pakai HP. Oh iya. Terlalu silau, Bu.
Kalau hijau boleh, Hitam Bu. saja Ibu, hitam. Tulisannya kan putih. Mohon maaf Ibu, saya terlambat masuk. Ini nomor berapa ya? Ini Baru belum, nomor 1. belum nomor. Baru nomor 1, Bu. Oh, nomor 1 Ibu, ya. Ibu Rezeki baru mulai nomor 1 itu. Oke. Siap, terima kasih Pak. Ibu bisa di-share sebentar semua materinya kah? Bisa, atau saya share sekarang? Dilihat Ya, dari... sebentar, tergantung Ya. Ibu. Sekarang sudah, Bu. Akhir aja Aja Ibu. Oke. Boleh Bu, sekarang aja Bu. Biar Boleh Bu enak. sekarang. Soalnya sinyal nggak mendukung. Iya ya. Perlu jelas juga ini. Di-share saja PDF-nya, Bu. Boleh saran nggak? Halo, Ya, silakan Ibu. Ya. apa namanya background nggak usah pakai warna gitu, soalnya pakai hitam putih aja. Oke. Kalau gitu, kita langsung ke soal saja ya Bapak Ibu. Saya share nanti ini menyusul. Kita bahas soal Ya. yang tidak menyilaukan Ya, mata. ya. Mana ya? Kok nggak bisa? Bisa dilihat Bapak Ibu soalnya? Bisa Ibu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Sudah Bisa, Bu. Oke. Iya, boleh dibesarin Bu. Di Zoom Kita lagi ke- Bu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini agak bising karena rumah kita dekat dengan jalan. Oke, silakan Bapak Ibu kita perhatikan soal nomor 1. Ada short dialog. Bisa di Zoom? Tunggu ya Bapak. Itu bisa di Zoom kalau pakai HP, bisa. Zoom sendiri. Sudah? Sudah. Oke, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Sudah Bu, sudah. Bapak Ibu kapan ukinnya? Udah ukin ya? BBG Oke. Bu. Saya belum Bu, masih aksi 2. Mudah-mudahan nanti semua ukinnya bisa dilewati dengan baik, semuanya bisa lulus semuanya. Hati-hati saja untuk mengupload, jangan salah-salah masuk, itu aja. Biasanya kalau ukin itu masih dibantu sama dosen. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke soal. Silakan dibaca, ada short dialogue between Vina and Anna, silakan. Jadi ini kita juga menyimpulkan ya Bapak Ibu. Conclude. From the dialogue above we can assume that. Jadi seharusnya ketika kita menjawab soal itu, yang pertama itu kita baca, kita langsung saja ke pertanyaannya dulu. Jadi setelah kita tahu apa yang diminta oleh soal, baru kita ke teksnya. Nah, ini kita diminta untuk mengconclude. A, Bu. Jawabannya A. Kalau tadi saya jawabnya A sih. Iya, Anna gives advice to Vina. Kenapa? Mana statement yang menyatakan bahwa ini merupakan advice Anna's Bu, advice. Advice. Itu kalimat dari Vina. Kalau dikesimpulkan itu tuh sepertinya Ya, anak itu kehilangan mobile phone. Bu. kita satu-satu ya Bapak Ibu. You should check, please. Oke. Tangan handphone Ibu itu. Ayu. Bu, Ibu Ayu, silakan Bu Ayu.
Iya, Bu. Ya. Kalau saya sih tadi jawabnya A, Bu. Iya, kenapa? Soalnya di situ ada ungkapan Vina you should suggests contact contact the the police. Itu anasetnya seperti itu, Bu. Kan Oke. yang kehilangan kan Vina ya, Bu ya, kehilangan Iya. mobile. Vina sana. Kalau saya jawabannya A, Bu, sama Iya. Ana gives Bingung antara A sama D, Bu. Oke. Jadi kita simpulkan seperti ini dilihat saja. dari kalimat terakhirnya Vina mengatakan thanks for your advice. Iya. Vina sana tempat Ya, jadi Bapak Ibu, jika jawaban kita sama dengan teman kita, maka kita berikan kesempatan ke teman kita yang mempunyai jawaban selain dari option yang kita pilih. Kira-kira Bapak Ibu ada yang Iya, memilih iya. selain jawaban A? D, Kalau Bu. D, yang D Saya. silakan memberikan pendapatnya, Karena boleh loss. berbagi dengan kita. Kalau menurut saya, Bu, ya kalau kalau lihat dari baca satu persatu, itu memang itu advice, tapi itu jenis expression kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya kesimpulan, itu kalau secara seluruhan itu adalah membahas tentang mobilenya si Ana itu kehilangan, kayak gitu. Iya. Itu menurut saya. Kehilangan sih Yang kehilangan tuh si Vina. Bukan Ana yang Bukan hilang Ana yang hilang, Vina. mobile Oh, phone di iya, iya, situ. benar-benar. Tapi yang hilang itu Vina. Iya, kurang teliti lihatnya. Hilangnya Ya. nah bukan nah. Oke. Iya, Jadi betul. Bapak Ibu, saran saya untuk lebih teliti, Vina. lebih hati-hati, salah nama. Ana banget. Oh. Aduh, ini siapa yang nyoret-nyoret ini? Nah, jadi Bapak Ibu lebih hati-hati lagi, salah nama saja kan sudah salah maksudnya. Kalau yang D, Ana lost her mobile phone. Di sini yang lost mobile phone bukan Ana ya, tapi si Vina. Ya. Ya, karena Yes. kita perhatikan Iya, Bu. di atas ada dialognya, I lost my mobile phone. Itu kata si Vina ya Bapak Ibu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Kenapa? Karena di sini dipertegas dengan thanks for your advice. Mana advice-nya di sini? You should contact the police. the police. Ini advice-nya. Jadi kita simpulkan bahwa ini dialog ini kita simpulkan Ana memberikan nasihat kepada Vina. Kenapa dia memberikan nasihat? Karena kehilangan mobile phone. Oke. Setuju ya Bapak Ibu yang jawaban A? Setuju, Bu. Oke. Setuju, Bu. Kita nomor 2. In this activity, the teacher is implementing a learning objective to know. Aktivitas di atas itu implementasi yang diterapkan oleh guru untuk mengetahui apa kira-kira. Berarti ini kata kuncinya. Students are able to read and comprehend a personal letter. Comprehend the personality. The teacher adalah Jawabannya D, the element of personal letter. Yakin? Ya karena Jawabannya, Bu. D jawabannya, Bu. jawabannya. Karena ditanyakan relationship between sender and the recipient of the letter. Betul. Ya. Social function. Social function. Bastian. Oke, kita eliminasi jawaban yang salah. Elemen D. Kalau saya setuju. Oke, kita eliminasi jawaban yang salah. A udah jelas salah.
Ya, A udah jelas salah. D. Salah. Salah Oke. Ibu, bukan definisi. Iya, Iya, yang A salah, Erik saja yang lagi B nih. salah, yang E Bagus mau kawan salah. Erik. Berarti kita fokus kepada B, C, dan D. B, C, dan D. Bapak Ibu yang Beta. menjawab, Kan ada sumbernya. Bapak Ibu mohon pengertian kita semua. Kita kan guru ini Bapak Ibu, bukan anak SD kita loh. Gantian kita ya Bapak Ibu, satu-satu. Oke, jadi gini, kita eliminasi jawaban yang salah. A itu udah jelas salah, language feature. Kenapa? Karena di sini kan dia tidak membahas tentang gramatikal. Kemudian yang E juga salah, definition of a personal letter. Tidak. Jadi sekarang kita fokus kepada B, C, dan D. Sekarang Bapak Ibu yang memiliki jawaban B, boleh silakan kita mengeluarkan pendapat kenapa dia B. B salah, Bu. B salah, kenapa? Social Karena policy. itu Di situ bukan fungsi sosialnya yang ditanyakan. tapi tapi yang ditanyakan itu relationship between sender and the recipient. Yang B benar, Bu. Karena social function of personal letter itu dia mengkomunikasikan antara si Iya. dan penerima, dan di dalamnya itu tergantung konteks dari social function of personal letter dari si pengirim atau si penerima. Iya, benar sekali Pak Sebastian. Jadi jawaban yang benar adalah B. Karena apa? Kalau kita elemen dari personal letter yang kita pilih, kalau di elemen itu kan ada openingnya, ada body-nya, ada closing-nya, kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dia relationship between sender and recipient itu adalah social function. Itu dia Bapak Ibu. Jadi B jawabannya, Bu? B. Bu, mohon maaf Bu, bukannya yang opening terus closing itu adalah general structure-nya, Bu? Iya, benar. Bukannya generic structure itu. Benar itu benar. Ini seharusnya generic structure. Iya, jawabannya harusnya sih kalau menurut saya D, karena itu ada statementnya the Sender teacher and as the recipient student. itu kan generic structure-nya. Iya, standar itu Masalahnya, juga Ada sender, ada begini recipient. teman-teman, elemen. yang ditanya di sini bukan generic structure-nya ataupun language feature-nya, tapi di sini kata kuncinya yaitu student are able to read and comprehend a personal letter. Itu dah, itu. Di situ ada kandungan makna komunikasi, surat tersirat di dalamnya antara si pengirim dan penerima. Itu menurut saya, tidak tahu buat teman-teman. Betul itu. Betul Pak Beta. Oke, thank you Pak Menurut saya Sebastian. tidak tahu teman. Oke Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk soal yang kami tampilkan ini soal yang memang muncul di UP, soal yang memang muncul di UP yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Nanti kalau untuk cara mendapatkannya, Bapak Ibu juga akan kami beri triknya. Tapi nggak boleh kalau recording seperti ini nggak boleh. Oke, lanjut. Iya, Bu. Minta triknya, Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dikasih tahu Ibu Amel. Oke. Soal nomor 3.
Jadi Bapak Ibu kan ketika Ada coretan ya, Bu? ya saya nggak tahu dari mana datangnya ini. Coretannya. Tadi tiba-tiba aja datang. Iya. Tapi layarnya di Ibu. Iya, layarnya sama saya, tapi saya tadi sedang nggak coret, tiba-tiba aja datang ini. Sangat mengganggu sekali Bapak Ibu. Tanda-tanda kelulusan semua nanti. Itu kalau di HP kan ada tanda pensil. Amin. Allahumma amin. Jadi mungkin terpencet teman. Lanjut, itu. lanjut. Jadi Ah. kecoret, Bu. Ini Lanjut. Saya rasa kalau Seperti nggak ini. terlalu, Bu. ya Oke, saya bahas. Tanda lulus ini, tanda lulus. Karena lampu hijau ini tanda lulus. Amin. Amin. Saya rasa Bapak Ibu, jika tidak terlalu mengganggu, tidak usah kita jadikan pokok bahasan. Ya nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas. Iya. Ya, Bu, lanjut, Bu. Lanjut. Oke Bapak Ibu, jadi ketika kita bertemu soal seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita langsung ke pertanyaan. The text above is a kind of. Jadi yang diminta di sini adalah jenis dari teks ini seperti apa. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ketika kita sudah memastikan bahwa teks ini adalah contoh dari naratif, kan, karena ciri-ciri dari naratif itu ada di awalnya once upon a time, long time ago, long time ago, one day, seperti itu kan Bapak Ibu. Maka soal ini tidak usah lagi kita baca dia sampai selesai, karena akan menghabiskan waktu. Jika kita memang sudah benar-benar yakin ini adalah naratif, maka kita abaikanlah teks yang panjang ini, karena yang dia minta hanya sedikit saja. Makanya kadang soal yang panjang itu hanyalah sebagai pengecoh. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira teks ini tidak usah kita pusing, tidak usah kita berlama-lama untuk mengartikannya. Nah, ketika ada once upon a time, ini sudah pasti dia naratif. Ya Bapak Ibu? Naratif. Ya. Jadi, kalau sudah seperti ini langsung saja kita jawab. Boleh kita abaikanlah teksnya. Jadi seperti itu triksnya ya Bapak Ibu. Naratif teks. Iya. Jadi seperti itu triknya. Jangan kita berlama-lama untuk mengartikannya lagi. Karena apa? Ketika kita mengartikan ini, yang pertama waktu kita habis. Waktu kita terpakai. Yang kedua, otak kita berpikirnya untuk soal ini aja udah menghabiskan energi seperti itu. Jadi jika ini kan sudah pasti, ini sudah pasti naratif. Nah, jadi kita langsung saja next. Ini setuju naratif semua Bapak Ibu? Setuju, Bu. Oke. Setuju, Ibu. Nah, ciri-ciri dari jadi kita mudah aja. Kalau misalnya dia step-step, berarti udah jelas Prosedur. Prosedur teks. Kalau misalnya dia mendeskripsikan sesuatu, berarti itu deskriptif teks. Kalau dia cerita lucu, anekdot. Kalau misalnya ceritanya lucu, tapi di akhirnya tidak bisa kita diprediksi, unpredictable, berarti itu adalah spoof. Oke, kita lanjut ke nomor 4, Bapak Ibu. Ini kata kuncinya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Advertisement. Advertisement. Oke. Ya, karena dia mengandung banyak gambar atau image. Ini adalah advertisement.
Bapak Ibu, saya izin sebentar karena azan ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nomor 5, silakan Bapak Ibu. Nomor 5A. Ibu. A. Bukan D ya? Bu, D. Menanyakan siswa untuk merekor keyword dalam Oke, coba kita perhatikan ya Bapak Ibu. Long Kalau saya A. conversation. Kemudian siswa kesulitan. Nah, kira-kira kita sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan? Mengulangi. Iya. Mengulangi terus meminta muridnya untuk mencatat keywordnya itu. Ya, setuju. Yang D. Berarti kalau yang D kita tidak ada di sini mengulangi Bapak Ibu. Enggak mengulangi dulu, runtutannya kan A dulu, baru D. Iya, tapi kita harus cuma memilih satu. Berarti yang betul A. Kalau menurut saya Bu A, Bu. Iya. Kita hanya memilih satu, Pak, enggak memilih dua. A, Bu. Karena di sini ada dia long conversation. Ya kan, kalau kita asking the student to record keyword, bagaimana mereka merecord keywordnya? Dia kan listening sudah kita ucapkan selesai gitu. Jadi yang benar adalah kita mengulanginya. Yang mengulangi. Oke. Nomor 6, menyusun. Nah, untuk menyusun Bapak Ibu, ini ada triksnya juga. Yang pertama, kita melihat dulu angka-angka yang ada pada masing-masing option. Di sini dari A, B, C, D, dan E, ini kan sama-sama 2. Berarti untuk kalimat pembuka, deal nomor 2. Setelah itu, kita beralih ke angka terakhir. Angka terakhir, mana kira-kira dia yang paling cocok sebagai penutup kalimat? Mana dia yang paling cocok sebagai penutup kalimat? Apakah dia 6, 1, atau 5?
Nggak nampak, Bu, nomor satunya. Satu. Nomor 1 nggak nampak, saya kecilkanlah gitu. Nah, nomor Iya. 1 ini. Therefore, it needs a board effort by everyone to make the proper education system in such countries. Apakah ini cocok sebagai penutup kalimat? Tidak. Cocok. Cocok. Berarti jika cocok ini sebagai kalimat penutup, maka kita abaikan poin A dan poin D. Berarti kita eliminasi A dan D. Kita fokus ke B, C, dan E. Nah, setelah kita menemukan kalimat pembuka yang tepat dan kalimat penutup yang tepat, kira-kira supporting idea dari kalimat pertama poin yang mana? Nah, di sini kan B 7, setelah nomor 2 7. Setelah 2 5, setelah 2 6. Nah, kira-kira setelah nomor 2 ini mana yang dia bisa sebagai supporting idea-nya? 6. Ya, 6. Nah, jika seperti itu, jika dia 6, ini kan yang B 7, yang C 5. Berarti sudah pasti E ini jawabannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan kita berlama-lama, jangan kita berlarut-larut dengan satu soal, karena soal yang lain menunggu. Kita hanya punya waktu satu soal itu 1 menit lebih. Nggak sampai 2 menit. Karena 180 menit bagi 120 soal. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai triknya ya Bapak Ibu. Apalagi kalau untuk soal profesional, saya rasa ini adalah makanan sehari-hari kita. Lagi Zoom. Oke, kita nomor 7 Bapak Ibu. Ini kita juga menyimpulkan. Ada expression di sini, menyimpulkannya. Congratulations on your success in Tadi apa? E. Tidak bagus. Oke. Nanti akan dibagikan ini ya, Bu. Akan dibagikan nanti. Di sini juga hujan. Bagaimana tempat Bapak Ibu, hujankah? Cerah, Bu. Kalau saya jadi jaringan. Bu, tidak. Ya, hujan, Bu. Cuma jaringannya yang Kalau kurang saya bagus. di NTT baru saja berhenti hujannya, Bu. Iya. Kapan-kapan ajak kami ke NTT ya, Pak. Ya, bisa. Jawabannya E. Oke, silakan Bapak Ibu, kita lihat. Jawabannya E. Jawabannya E, Bu. Iya. Ya, E. Bu. Susi becomes the winner of the Asian Mathematics Olympiad. Jadi, ini juga kita menyimpulkan ekspresi itu. Oke, semua setuju E kan Bapak Ibu? Setuju, Bu. Ini ada memo. Aduh. Nomor 8 ada memo Bapak Ibu. To Emilia Contessa. Meeting plan. Iya, Meeting plan. Kenapa meeting plan? Dalamnya itu I kan hope. ada
I hope I will I get there. meet you and family. Jadi lebih banyak membicarakan tentang planning untuk ketemunya ketimbang apa yang paling banyak disebutkan di dalamnya itu di pertengahan sama di akhir. Can't wait to see you. Benar, benar sekali Bu Fitri. Jadi di sini I hope I will get there to meet you. Ini yang pertama. Kemudian we should arrange the time and place to meet. Berarti kan kalau masih menyusun rencana, berarti belum terjadi kan Bapak Ibu? Jadi ini merupakan meeting plan. Rencana pertemuan. Ya. Salah saya. Oke, lanjut. Nomor 9, Bapak Ibu. B. From this letter, we may conclude that A, B, C, D. Mana yang paling benar, Bapak Ibu? B. Karena apa? Karena di sini di awal saja sudah disebutkan I'm so sorry. Sorry. Lanjut, nomor 10. Ini melengkapi ya Bapak Ibu. Would you have time to listen to my story? Apa kira-kira respon yang paling tepat? C. Kalau saya tadi C. Iya, C ya. Sure. Sure, but please don't beat about the bus. C, Bu. Would you have time to listen to my story? Oke, nomor 11. Bapak Ibu, ini grammar ya, tentang grammar. The new highway bla bla sometime next month. D. D, yakin D? 10 tadi apa? C. Bu, jawabannya Bu. C. Wacana maaf. 10 C. B. Kalau saya tadi jawabnya B. Will be complete. Yakin Tapi Bapak kayaknya Ibu salah, B? Karena Ini loh Bu, ini loh Bapak Ibu. Ya, next month nggak mungkin C. Ya. C. Pop 1. B. Bu, B. Iya, yang benar adalah B. Karena dia kan ini future. Will kan? Ada next-nya kan? Ya, mungkin bisa C, Bu. Kalau tidak ada type of frequency sometimes. Kenapa C salah? Harusnya pop 1. Salah. Kalau kita Di Ya, situ silakan B Pak yang benar. Sebastian. nggak ada ya, kata-kata. menurut saya, Bu, B yang benar. Sebenarnya C, tapi kalau kita menggunakan itu C, gini. berarti ada kepastiannya. Tapi di situ kan ada type of frequency itu sometimes. Ya, makanya kita pilih B. Ya, makanya jawabnya B kan, Pak? Halo, Bapak Ibu. Pas dulu. Ya. Ya. Future perfect. Oke. Kita ke Lanjut Ibu. nomor 12.
identify whether the underlined word below is anaphoric, cataphoric, or exophoric. Jesslyn and her parents visited Japan last year. They. Jadi di sini yang di underline adalah they. They ini menerangkan siapa? Refers to ke siapa? Jesslyn and Jesslyn dan her parents. Jesslyn and her parents. Nah, jadi kata kuncinya Bapak Ibu, ketika yang ditanyakan itu diterangkan di awal, maka dia adalah anaforik. Ketika yang diterangkan itu ya di awal, maka dia anaforik. Tetapi kalau misalnya yang digarisbawahi adalah Jesslyn, ya, maka Jesslyn and her parents, maka dia adalah they-nya ini berarti kataforik. Kalau tidak ada, berarti exoforik. Ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu, 13. There are various opportunities for the student to gain self-confidence, to practice and expand their speaking skill. The best learning technology for this purpose. YouTube. YouTube. Ya, benar, YouTube ya. Ini semua setuju YouTube ya Bapak Ibu? Bisa diulang nomor 12-nya tadi ada gempa sedikit. Oh ya, di mana gempa, Bu? Oke, nih di Lombok Barat sedikit tapi enggak ini. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi gempa susulan dan semuanya baik-baik saja ya, Bu. Tetap waspada. Nomor 12 itu adalah A, Ibu. Anaforik. Karena apa? Karena yang ditanyakan itu telah diterangkan di awal. Ya. Jadi ketika yang ditanya itu telah diterangkan di awal, maka dia disebut dengan anaforik. Kalau di akhir, dia kataforik. Kalau tidak ada sama sekali di dalam kalimat itu, berarti exoforik. Oke, nomor 14. B. Bu. B. Underline word. Disappointed. Her song, yakin. Chat. Sedih. Iya. Kalau saya Bapak Ibu, soal ini saya ambil kata kuncinya sorry to hear that. Berarti sorry to hear that ini menyatakan kesedihan. Atau ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Ada tadi yang jawab B. Disappointed, silakan. Jadi kita lihat, kita analisa. Hi Tom, what happened? You look different today. Well, I just have something bothering in my mind. What is that? I got fail in my exam. Saya gagal. Saya lebih ke gagal kecewa. Ya, I got in my exam. Jadi saya sendiri sih, saya kalau dapat nilai kecil kecewa gitu. Iya, jadi jawabannya itu disappointed B. Iya gitu. Kecewa. Karena ada kecewaan gagal itu. Dia menggambarkan saya pribadi sih seng. Itu yang membuat sedih. Tom's heart. Oh, sebentar. Tapi yang di garis bawahi berseng. Tom's heart seng sama dengan sad. Ya. Jadi Bapak Ibu. Itu kayaknya masuk diam ya Bu ya. Ya, ini diam.
Ini kata set kuncinya itu. ya Bapak Ibu. Set ya. S. Karena ada heksengnya itu. Tapi karena itu yang digarisbawahi. Karena masalah hati. Hati. Oke, nomor 15. Can speak but they pasti. D. Delta. Setuju But. semua delta kan? Yes. Cara berbahasa Spanyol tapi tidak dengan bahasa Prancis. Ya, delta. But. Oke, kita ke nomor 16 Bapak Ibu. Kalau saya tadi ini jawabnya B. Soalnya saya tidak paham ini Jawabannya A. Jawabannya A. penggunaan itu ini Bu, makanya saya jawab B. Kan Itu berandai-andai. Itu A karena Tipe 1. Kondisional tipe 1. karena pernyataannya itu adalah fakta dari kondisional. Dan fakta dari kondisional itu bentuknya past tense. Jadi kondisionalnya harus kondisional tipe 3. Ini kita harus fokus pada formulanya ya Bapak Ibu. Conditional sentence. Iya, conditional sentence. Tipe 1 kayaknya ya Bu ya. Ini tipe berapa ini Bapak Ibu? Tipe 1 apa tipe 2 ini? Tipe 3. Kedua, Bu. Nah, apa Yang begini nih yang tidak paham saya. Apa formula dari tipe 2? Subject plus Simple past future. Nah, pas future. Nah, berarti di sini C. A. Yakin Bapak Ibu? Coba lihat cek kembali. Formula dari Kalau tipe 2 itu di tengah. Itu apa namanya? Soalnya itu bentuk fakta dari kondisional tipe ke-3. Kalau dari would faktanya itu memang yang I would have returned the book if I had found it soon. ini Bapak Ibu kita sepakati dulu nomor 16 ini tipe berapa dia baru kita dapat nanti formulanya. Itu tipe ketiga karena soalnya itu adalah bentuk fakta dari kondisional tipe ketiga. Bentuk faktanya itu past tense. Itu faktanya dalam bentuk past tense, but I forgot. Yes. Jadi kondisionalnya tipe 3. Itu sih. Betul. Ini possible Tipe ya. 2 itu Bu. Possible. Kalau tipe 2 berarti masih mungkin bisa ketemu bukunya. Kalau tipe ketiga berarti tidak mungkin ketemu. Iya, ini tipe 2 kan Mbak. Ini tipe 2 ini Bapak Ibu. Coba Tipe 2 dan tipe 3 itu unreal semua, unreal. Yang tipe 1 yang bisa ketemu bisa tidak. Tipe kedua masih kemungkinan masih kecil. Dilihat Kalau formulanya tipe saja. ketiga tidak mungkin terjadi. Dilihat rumusnya saja. Ini kemungkinan Mau menambahkan sedikit, Bu. Iya, silakan Ibu. Ini kan ada but I forgot where I put it di situ, Bu ya. Kita jangan dilupakan juga itu. Masalahnya kalau misalnya tipe ketiga itu udah nggak mungkin kan, Bu ya. Nggak mungkin. Nah, kalau misalnya tipe kedua ini masih masuk di akal. Iya. Kalau dia tipe kedua ada C. So. Ini tipe kedua Bapak Ibu. Jadi kalau tipe kedua berarti apa formulanya? If
plus subject plus simple past tense. Tipe kedua. Kemudian subject simple past future. Past future, simple past future. If simple past. Plus verb 1. Nah, mana kira-kira yang paling cocok? Ya jawabannya A kalau saya. Kalau sesuai rumus C. Sesuai rumus. Enggak. Kalau sesuai rumus itu A, Bu. C, Bu. Sesuai rumus itu C, A Bu. karena A, Bu. if I had found her book, I would have returned it soon. Jika saya telah menemukan bukunya, saya akan mengembalikan segera. Nah, di soalnya itu kan a friend asked me to return her book, but I forgot where I put it, so I need more time to return it. Ya. Jadi dia butuh waktu untuk mengembalikan. Nah, kalau sudah ketemu ya saya akan mengembalikan segera kan gitu. Yang benar. Coba kita perhatikan lagi. Kita eliminasi jawaban yang salah. Bagaimana dengan A? Kita setuju ini salah? A saya betul. Salah. A itu salah, Bu. Bukan Salah A itu. salah. Iya, Ketiga itu. Ini A ini salah. Dia beda-beda aliran ya, udah tipe ketiga ini. Tipe A 3. salah. Kita fokus ke B, C, D dan E. D juga saya rasa ini salah. D. Iya. Berarti kita eliminasi A dan D. Kita ke B, C, dan E. di tipe 1. Jika kondisinya pas, maka jawabannya present. Iya. Kondisinya Yang E juga salah, Bu. Itu would have returned. ya. Berarti udah 3. A, D, E, A, D ini salah. Berarti kita fokus ke B dan C, Bapak Ibu. Fokusnya B dan C. Jangan lagi melebar kemana-mana. Kondisinya itu past tense. Terus jawabannya mestinya present. B itu Ya, kan B, salah Bu. itu. B itu kan benar. Iya, Ini yang benar. satu itu. Yang Karena benar. bisa jadi kalau ketemu dikembalikan, kalau tidak berarti masih mungkin terjadi, berarti yang B. Iya, yang B. Ini yang paling benar adalah B ya Bapak Ibu. Jika Ibu, pernyataannya tadi. apakah itu Iya. Ibu itu kan di soalnya kan ada but I forgot itu Bu. Itu Ah, sudah bentuk lampau itu Bu. Iya, past tense. Tapi kalau misalkan di situ sudah bentuk lampau, apakah nanti soalnya itu, realnya itu, apakah simple present itu bisa Bu? Kan sepertinya itu tidak bisa kalau masuknya conditional sentence tipe 1 itu. Pak, di situ ada so I need more time loh, Pak. Kita tidak usah terpengaruh sama so I need more time di situ. Karena di situ sudah ada kejelasannya but I forgot. Iya, tapi Bapak kita tidak boleh abaikan so I need more time, berarti ini masih ada kemungkinannya. Ya. Masih ada kemungkinan untuk ditemukan. Untuk ditemukan. Ada kejelasannya. Ya. Bapak itu nyebut tadi ya, itu bukan Ibu, maaf, Ibu Narasana. Itu tadi kesimpulannya ini bentuk ke-1 atau kedua, Bu? Kedua. Kalau kedua berarti C, Bu, karena itu kalau yang tipe pertama itu dia pakai Kalau saya will, sih tapi bentuk tipe pertama, kedua pertama. pakai would, Bu. Satu-satu. Baik, Pak. Kalau saya sih tipe pertama, tipe 1 ini, karena Baik, Pak. possible situation. Baik Bapak Ibu, diskusi yang menyenangkan tentunya. Tentu ini membuka cakrawala berpikir kita. Jadi saya ambil jalan tengahnya Bapak Ibu. Untuk soal ini, ya Bapak Ibu, kita kembalikan ke kita masing-masing, ya. Kembali ke masing-masing yang jelas. Jawaban yang paling mendekati adalah B dan C. Boleh nanti didiskusikan dengan dosen yang membimbing kita di PPG, mungkin mereka
Saya yakin mereka pasti lebih ahli dalam hal ini. Untuk menghemat waktu, kita pending dulu jawaban untuk nomor 16 ini. Nanti Bapak Ibu bagi yang telah mendapatkan jawaban yang pasti dari sumber yang pasti, boleh di-share di grup. Ya Bapak Ibu? Oke, Mem. Baik, Bu. Kita nomor 17. Berarti kita di sini adalah fokusnya ke underline. 2 countries. Nah, berarti 2 countries ini mana? East and West Germany. Berarti dia telah dijelaskan sebelumnya. Kalau dia telah dijelaskan sebelumnya, berarti dia anaforik. Kalau anaforik, kataforik dan eksaforik ini mudah dipahami Bapak Ibu. Ini setuju semua anaforik Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kita ke nomor 18. The writer arranged the dialogue based on the text knob. Jadi dialog ini dia menjelaskan tentang apa? Problem and solution. Solution. Ya. Problem and solution. Problem and solution. Mana problemnya? Please me have some information here your needs. Some inflammation in your knees. And There's nothing broken. ibuprofen or aspirin. Ya, ibuprofen and aspirin ini merupakan solutionnya. Yang menjadi problemnya mana Bapak Ibu? Inflammation in your knees. Kalau compare and contrast, membandingkan ya Bapak Ibu, nggak mungkin. Kalau cause and effect juga tidak. Kalau chronological berarti ini menjelaskan urutan dari kejadiannya ya Bapak Ibu. Oke, 19. Dari informasi ini, apa yang kurang di sini Bapak Ibu? Apa yang meeting place. The meeting place, tidak ada tempatnya. Kalau A, all member names. Di sini telah dijelaskannya. Council ya. Kemudian kalau computation rule juga tidak harus ada di sebuah undangan. Ya Bapak Ibu, ini kan masih undangan untuk discussion-nya. Berarti yang benar adalah Ibu, tolong Ibu mikrofonnya Bu Ernita. Tolong mute ya. Nomor 20. Would you like to come over for a meal? I do a wonderful curry. I'd love to. Well, time shall I come? Based on the dialogue above, the expression is by means. Ya, berarti dia menerima undangan itu ya Bapak Ibu. Ini, I'd love to. Tapi kalau dia jawab I'm sorry misalnya, kita ganti misalnya ini dengan I'm sorry. I have another plane misalnya. Reject. Declining kalau ada. Declining yang C. Decline.
Berarti kalau ini misalnya kita ganti, berarti jawabnya I love ini kita ganti dengan I'm sorry I have another plane. Kalau Bapak Ibu. Iya. Berarti kalau di soal Decline or accept the invitation. iya, Bapak. Saya ini accept the invitation jawabannya. Maksudnya Ibu tadi. Kalau dia menolak itu declining. Iya. Apa itu kan udah diganti Bu Nur Hasanah maksudnya Bapak Ibu. Iya. Oh gitu. Ya, berarti jawabannya ya. Declining. Jawabnya kalau ini kalau misalnya si Juan menjawab I love to, berarti jawabnya escape. Nah, seandainya diganti dengan I'm sorry, I have another plane misalnya, berarti reject the invitation. ya bukan escape lagi, itu maksud saya. Bukan berarti ini soalnya, yang benar ini soalnya Bapak Ibu. Iya. Cuma saya ganti tadi gitu. Iya, iya. Menambah apa kita saja. Referensi berpikir kita saja. Iya, ya. Oke, nomor 21. B, Bu. Jujur. Ya. B. Jujur. Ada di sini kata kuncinya must not D, do Bu. copy paste. Berarti B. honesty. Bapak Ibu berdoalah mudah-mudahan soal inilah yang keluar nanti di saat UP. Karena alhamdulillah. Amin ya Allah. Ya, kita harapkan. Iya. Karena alhamdulillah dari angkatan-angkatan sebelumnya banyak yang lulus dari grup kita. Amin Ibu. Amin, Bu. Juga nanti menyusul mereka yang lulus. Amin. Nanti kita semua nanti kita usahakan bagi-bagi nomor ya Bapak Ibu. Nantilah jangan ada rekodnya dijelaskan di sini, nanti saya jelaskan ketika telah selesai. Di grup WA aja nanti berarti. Oke Bu. Atau kita nanti setelah unrecord ya Bu ya. Ya, unrecord. Oke, nomor 22 Bapak Ibu. I know well they better get some or blah blah. Exophoric karena apa? Karena they tidak tahu kita siapa yang dijelaskan sebelumnya. It juga tidak tahu kita siapa yang dijelaskan. It itu nggak tahu kita reverse to-nya kemana. They ini juga nggak tahu kita reverse to-nya kemana. Berarti kalau seperti ini kasusnya, dia adalah exophoric. Tidak ada dia di dalam kalimat. Oke Bapak Ibu? Oke, nomor 23. Ini all information and new information. Kata kuncinya Bapak Ibu, kalau dia new information, maka kalimatnya terletak di akhir. Kalau dia all information, kalimatnya terletak di awal. Itu saja. Itu saja konsepnya. Jadi Bapak Ibu, kita yang ujian UP ini jangan terlalu teoritis sekali. Artinya kita harus bisa membuat perumpamaan yang mudah kita pahami. Jadi saya singkatnya seperti ini. Kalau new information itu kalimatnya dia di akhir, kalau all itu di awal. Nah, dari kalimat ini berarti dia yang merupakan new information yang mana Bapak Ibu? B. I. C. Ya, yang benar adalah C. Ya, betul. C, all cost incurred to define. Jadi dia masih bisa dijadikan sebagai kalimat yang memiliki arti. Oh, ya, betul. Ibu bisa dijelaskan kembali, Bu? Sebenarnya Ibu
Nanti direkaman saja, Bu. Ya, nanti Bu, penjelasan ini ada di slide yang tadi. Ada di slide yang tadi penjelasannya secara teoritis. Namun secara singkatnya yang mudah dipahami bahwa kalau new information itu kalimatnya itu terletak di akhir. Jadi kira-kira di poin itu, di option itu A, B, C, D, dan E, mana dia yang merupakan kalimat terakhir, itulah jawabannya. Nah, coba kita lihat kembali. Seperti ini contohnya. Nah, kalau kita pilih bike event will be full, ini dia merupakan di awal. Berarti sudah salah konsepnya. Iya, dia Kalau all information. Iya, kalau ini in all information. Kalau 3 months bike events, masih ada kalimat setelah ini. Ya. Kalau it might be disposed of, ini juga masih. Jadi mana kalimat terakhir dari poin A, B, C, D, dan E, maka itulah jawabannya. Oke, Maaf, Bapak? Bu. Ya. Bu Hasanah, maaf, Bu. Ini pernah saya dengar juga ini kalau new itu malah di awal, Bu. Bukan, new itu di akhir. Di akhir. Ya, Di oh, akhir, di itu akhir. yang di New awal. di akhir. Kebalikannya. Ya. Jadi kalau new information itu ada di akhir, kalau all information ada di awal. Iya, gitu. seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya boleh Bapak Ibu tonton video Micheria Ningsih, ada juga penjelasan ini. Oke, kita ke nomor 24. Ini juga kita menyimpulkan. Bu, kayak. Iya. Uncle went to office in hurry. Ini. Uncle cannot. Uncle went to office in hurry. Oke, lanjut nomor 25. Blah blah, breakfast is provided. There is 50% discount for children below. Nah, kalau below berarti di bawah 12 tahun. Yang benar adalah 12 tahun. Oke. Nah, ini sinonim dari ensure. 35. Coba cek kamusnya Bapak Ibu. Iya, yang benar adalah certified. Oke, 27 Bapak Ibu. C. Asynchronous teaching technique, Bu. Yakin? Learning. Karena ini Iya. virtual classroom in real time. Sinkronus ya, Bu, betul. Seperti kita ini loh Bapak Ibu. Ya, sinkronus ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada teman kita yang tidak ikut bergabung pada saat ini, kemudian dia menonton rekaman kita, baru asinkronus ya Bapak Ibu. Asinkronus. Kalau kita sekarang sinkronus ya. Oke. Nomor 28.
Nah, kalau seperti ini kita pilih mana di situ ekspresinya yang paling polite. Paling halus. Paling halus. Ya, bismillah Bu. Benar. Nina, are you okay, dear? I help you from your trouble. Tapi kadang-kadang kalau seperti ini nggak cocok juga. Ya kan Bapak Ibu? Kalau di dunia nyata. Dunia nyata harus keras, Ibu. Ya. Apalagi kalau kami di SMK bisa seperti ini. Bisa main halus. Iya, harus main sapu. Harus ada rumus sapu jagat, jurus sapu jagat baru. 29. Ini kata kuncinya adalah correct tenses. Language feature. Berarti ini language feature. Language feature. Ini sering muncul ini di UP Bapak Ibu. Oke, 30. Pay attention to. Ini. Apa ekspresinya ini? Asking for help. Giving Yeah. information for help. Asking for help. How do I? Bagaimana asking? 31. The text suggests that when visiting a dying person we need to. Jadi kalau kita pergi melihat orang yang sudah sakaratul maut, udah mau meninggal, apa yang kita laksanakan dari teks ini? Forgiven. Want to reconnect. Forgive of forgiven. Ya Pak, kenapa Pak? Make an equal to reconnect and forgive or forgive. Oke, jadi kata kuncinya ini ya Bapak Ibu. People who are dying are less able to deal with conflict, but chances are they will want to reconnect and forgive or be forgiven. Jadi yang benar adalah C. Yang benar kalau kita C. 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 C, Bu. C. C. Oke. 32 Bapak Ibu. Ini juga panjang kan teksnya. Coba kita lihat. The direct step to do after pouring the pieces and prunes is in a blender is. Jadi kita fokusnya ke sini saja, ke step yang ini saja. Whipping the cream. Whip the cream. Whipping the cream. Berarti yang mana itu? Lari-lari dia. Whip the whipping the cream in the mix. Ini kan D. B. B. D. 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 Berarti setelah ini kita fokusnya kemana? After. Ya, karena dia tadi ditanyanya after, berarti setelah itu kita ngapain? Oh, B. B. D. 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 D lah Bapak D. Ibu. D. D kan? Ini. Nomor 6 ya kan?
Yes, D. Oke. Oke, nomor 33 juga. Ini juga panjang Bapak Ibu teksnya, panjang. Namun yang dia tanya di sini sangat sedikit sekali. Hanya sinonim dari glossy. Maaf Ibu, nomor 31 tadi apa ya? 31C. Nanti dikirim Ibu, Ya, dikirim terima ini. Di grup akan Iya, saya betul, share. terima kasih. Ibu. Dan B, Bu. Smooth and shine ya Bu. Iya, berarti Smooth and shine. Ya, smooth and shine. Yang C, Bu. Smooth and shine. Oke. Padahal sepanjang itu teksnya yang dia tanya cuma glossy. Begitulah bahasa Inggris itu. Iya, Bu. Sayangnya kurang huruf E ya, Bu. Makanya kita jangan langsung mengartikan teks ya Bapak Ibu. Ketika ujian kita jangan langsung mengartikan teks, tapi perhatikan apa yang diminta oleh teks, apa yang diminta oleh pertanyaan itu. Lanjut 34 Bapak Ibu. C. C or D. Start the class. Silent please. D. Iya. Mana yang paling tepat? 34 Bapak Ibu. C menurut saya. Hi everyone. Iya, yang benar adalah Hi everyone, may I have your attention please? Ya, jadi Bapak Ibu, kita seolah-olah kita tidak melarang mereka untuk ribut, tetapi kita yang meminta perhatian. Ya, Bu. Nah, Akal, Bu. ya, C, jadi Bu. ini yang soal seperti ini kita ambil yang paling halusnya, cara halusnya. Nah, kalau kita sebutkan memulai kelas nanti malah makin ribut itu. Kalau anak-anak sekarang tidak bisa harus banyak harus kalau kami di Batak namanya dianju-anju, dipuja-puja, dimanja-manja, sanjung-sanjung, gitu. Oke, 35. B. As a matter of. Iya, as a matter of. Ya, silakan Ibu berbagi dengan kita kenapa as a matter of. Jadi kalau seperti ini kita harus paham juga dengan teksnya ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Sebastian. Ya, karena situasi hujan, Bu. Masalah karena situasi hujan sudah essential of ada. Ya. Karena gitu kan. Miss izin bertanya. Iya. Kenapa jawabannya bukan B? Kalau B kan juga artinya karena. On account of. Kalau on account of ini seolah-olah sesuatu itu bisa dihitung gitu loh. Dan account of bukannya karena, Miss, artinya, meaningnya. Iya, as a matter of juga karena. A matter of juga karena. Iya, tapi tidak cocoklah account kita ke heavy rain kan nggak cocok. Ya mungkin lebih ke permasalahannya gitu ya. Karena permasalahannya itu kan hujan gitu. Hujan deras gitu. Iya. Jadi nggak bisa juga hujan deras itu kita account dia. Ya, menjelaskan keadaannya. Ya itu tadi sudah. Ya mungkin on account of itu kalau ada pernyataan yang berhubungan dengan pendapat ada sebuah
persoalan sebuah pendapat. Tapi di sini kan situasi yang berhubungan dengan situasi real, yaitu hujan lebat. Jadi ini lebih kepada konteks kalimatnya ya Ibu. Ya, konteks kalimat. Walaupun dia memiliki arti yang sama, tapi konteksnya lebih tepat as a matter of. Oke, 36. Ini idiom juga. Tadi saya jawabnya B. Compliment. Iya, komplimen. Karena apa? Karena dengan kehadiran tindakan si Tom ini menjadi lebih, suasananya menjadi lebih terang. Suasananya menjadi lebih kondusif. Jadi ini adalah pujian atau komplimen. 37. Fokus kepada praktisnya. Mana di sini yang merupakan praktis? Ini ya Bapak Ibu. Social praktis. Ini. Saya tidak lihat jawabannya. Saya cuma lihat sampai jawaban C, Ibu. Ya, saya turunkan aja. Oke. Ibu, yang sepadan dengan praktis itu mana? Excessive consumption of fast food ya. Jadi konsumsi makanan cepat saji itu tidak baik. Yang cocok atau yang sepadan dengan itu adalah smoking is a bad behavior we see in our community. Oh, ya. Okay. Jadi yang sepadan dengan praktek dari consumption of fast food ini ya. Oh iya, betul, Ibu. Lanjut kita nomor 38. Ada notice. C. Command and prohibition. Command and prohibition. Iya, command and prohibition. Jadi ada di sini suruhan dan ada larangan ya Bapak Ibu. Oke, 39. Generic structure of context. Generic structure of context. Iya, generic structure of context. Jadi Bapak Ibu, genre itu kita harus duduk ya, harus benar-benar kita kuasai kalau naratif itu generic structure-nya apa. Kalau naratif generic structure-nya apa-apa saja Bapak Ibu? Orientation, complication. Ya. Orientation, complication, reorientation, and coda. Coda itu opsional ya Bapak Ibu, boleh ada boleh tidak kalau coda. Resolution. Ya. Oke. Ini deal ya, generic structure of recount. Deal. Karena di sini ada chronological order ya. Kalau naratif enggak, jelas salah. Ya. Kalau deskriptif juga salah karena enggak ada di situ yang mendescribe-kan. Ya. Situ ada event. Oke, nomor 40. 40A. Student are able to fill in the gap. Yakin? Multiple question. Kalau multiple choice itu bukan fill, bukan fill ya, dia select dia, choice dia.
Feel itu bos. Berarti yang D itu D. Close test, Miss. Close test itu Close fill in test the itu seperti apa? Teks itu kan seperti Teks rumpang. Iya, Bu ya. Mengisi. Satu-satulah kita ngomong. Teks rumpang Ibu yang mau. Ya, Fill teks. the blank space. Close. Esai. Ya, yang B, yang C, D salah. Kita eliminasi B, C, dan E. Kita ke A dan E. Bu. Bu, kompleks center. Yang A, jawab Bu. A silakan Bapak Ibu. Kalau cluster seperti apa ya? Proses itu sudah disediakan kalimatnya atau kata-katanya, kemudian kita isi di titik-titik itu. Oh iya. Betul. Iya, jawabannya esai, kata kuncinya kompleks center. Iya. Jadi ini ya Bapak Ibu. Yang benar adalah esai. Itu fill the gap loh. Kan melengkapi, Bu. Mana yang benar Bapak Ibu? Maaf Bu, karena di situ kata kuncinya itu adalah select and appropriate. Jadi dia harus menyeleksi. Ada pilihannya itu yang tertutup dan fill in the gap in the complex sentence. Kalau essay itu kan dia menjelaskan, menguraikan secara rinci, Bu. Iya. Jawabannya. Setuju. Ya. Jadi jawabannya Bu, apalagi yang pertanyaannya itu adalah konjungsi. Bu. Berarti yang benar adalah Kalau untuk select itu kan kita mau milih kata-katanya ya. Oke Bapak Ibu. Tadi saya jawab D. Iya, kamu saya juga salah. Sekarang kan kita udah tahu mana jawaban yang lebih tepat, yang lebih cocok gitu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi soal yang telah kita munculkan di tryout. Mudah-mudahan dari